Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang suka mendengar, yang mau mendengar, yang ingin mendengar ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, nasihat, pengajaran. Lalu beri kami kekuatan untuk kami dapat mengikuti yang terbaik, yang paling benar dari semua itu. Kami hamba-Mu ini, ya Allah, mau memohon kepadamu agar Engkau masukkan kami dalam golongan hamba-hamba-Mu. Engkau belum hamba-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan teruskan siri kajian hadis kita. Dan kita akan terus kaji hadis-hadis yang berkaitan dengan masawihul akhlak. Hadis yang berkaitan dengan menceritakan tentang budi pekerti, akhlak yang buruk, yang tercela, yang sewajibnya semua kita berusaha meninggalkannya. Karena ia sebagai akhlak yang tercela, merusak, merugikan, bahkan ianya dapat mencelakakan kita.
di dunia dan di akhirat. Hari ini kita akan pelajari hadis yang ke-1520. Tengok dalam bukunya. Hadis 1520. Atau kalau dalam syarahnya, dalam Subulus Salam, hadis yang ke-1406. 1407 maksud saya. Saya bacakan hadisnya. Wa anhu, dan daripadanya merujuk kepada perawi yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, yakni Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan daripadanya, yakni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang lelaki. Qal, dia berkata, Ya Rasulullah ausini, Ya Rasulullah ausini. Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Ausini, berilah aku nasihat, berilah aku wasiat. Ausini wasiat. Nasihat yang penting, yang sangat berharga, yang tidak boleh diabaikan sedikit pun, itu wasiat lah tu. Bahasa yang digunakan bukan ansih ini, tapi ausi. Wasiatkan padaku ya Rasulullah. Jawapan Nabi satu saja. Oh, kalau engkau mau aku beri nasihat, bahkan wasiat, satu saja. La taghdab. Jangan marah. Faraddada miraran, orang itu masih tanya lagi, beri aku nasihat ya Rasul. Nah, jawaban Nabi tetap sama, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini juga di dalam matan yang lain bersumber dari Abu Darda radhiyallahu an, dirawikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir dengan matan yang sedikit berbeza, yakni nasihat Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah dan engkau akan mendapatkan surga. Hanya sahaja hadis yang disadarkan pada Abu Darda ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama hadis. Tambahan walakal jannah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tidak ada. Dalam Bukhari hanya la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dan kitab Al-Jami'us Shaghir Imam Suyuti daripada Abu Darda di sana ada tambahan, jangan marah, jangan marah, kau akan mendapatkan surga. Tapalah yang kita akan kaji, yakni nasihat Nabi, jangan marah. Jangan marah. Marah termasuk akhlak, sebagian daripada akhlak. Walaupun marah tidak sepenuhnya tercela, tidak semuanya tercela, tapi marah juga tidak seluruhnya terpuji. Ada kalanya ia tercela dan haram hukumnya. Ada kalanya marah adalah sifat yang terpuji. Bahkan wajib
hukumnya. Ini nanti kita akan bicarakan. Sebelumnya jamaah sekalian, saya ingin sampaikan beberapa komentar yang diberikan oleh ulama-ulama hadis tentang hadis ini. Seberapa besar, seberapa penting, seberapa tinggi harga dan nilai hadis ini dalam agama kita, bagi kita umat Islam. Imam Al-Jurdani rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah ini yakni syarah bagi kitab hadis 40. Hadis yang diriwayatkan Imam An-Nawawi 40 itu diberi syarahan oleh banyak ulama. Salah satu pensyarahnya yakni Al-Jurdani, ada yang bacanya Al-Jarodani dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Apa komentar beliau tentang hadis ini? La taghdab ini. Beliau berkata, inna hadzal hadis haditsun azimun. Sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Subhanallah. Ulama hadis melihat, menilai hadis yang berbunyi jangan marah, jangan marah. Oh, ini hadis yang sangat agung. Bukan hadis biasa. Nasihat Nabi ini bukan nasihat yang remeh-temeh. Wa huwa min jawaimil kalim. Karena dalam ucapan Nabi la taghdab, jangan marah. Kalimat ini jadi termasuk jawami'ul kalim. Merangkumi, mencakupi, meliputi segala sesuatu kebaikan. Kebaikan yang tidak sedikit dalam agama itu sudah tercakup dalam kalimat la taghdab, jangan marah. Atau maksud yang lain. Jika seseorang mengamalkan hadis ini, la taghdab, punya kemampuan, kekuatan diri, mengawal al-quwah al-ghadabiyah, dia akan mendapatkan kebaikan dalam agama yang tidak sedikit. Begitulah maksudnya. Kebaikan yang akan diperoleh oleh seseorang karena mampu mengawal al-quwah al-ghadabiyah itu bukan sedikit, sangat-sangat banyak. Li'annahu jam'un baina khairid dunya wal akhirah. Ya, karena orang yang punya kemampuan mengawal al-quwah al-ghadabiyah, tentu yang tercela lah, ia akan dapat menghimpunkan, mengumpulkan dua kebaikan sekaligus. Satu kebaikan dunia, dua kebaikan akhirat. Dari sini kita tahu, kita paham. Sebenarnya agama ini susah ataupun senang. Susah ataupun mudah. Mudah. Formula agama susah. Apa ada mudah? Orang yang punya kemampuan mengawal al-quwah al-ghadabiyah akan dapat menghimpunkan kepada dunia dan akhirat. Formulanya mudah. Orang sealim al-Imam Al-Jurdani melihat hadis ini bukan hadis biasa. Hadis ini bukan sabda Nabi yang biasa.
Pertama. Ulama yang lain, yakni Ibnu Tin, Asy'ah Ibnu At-Tin, bukan tin tapi tin, watin, buah tin lah. Tak tahu nama dia macam mana boleh gelaran Ibnu Tin. Beliau menyatakan jama'a fi qawlihi la taghdab khairad dunya wal akhirah. Sama dengan diucapkan oleh Imam Ad-Jurdani tadi. Bahwa kalimah la taghdab itu menghimpunkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Li'annal ghadab, karena marah, kegagalan seseorang mengawal al-quwah al-ghadabiyah, kegagalan seseorang mengawal, mengendalikan nafsu emosionalnya, kegagalan seseorang mengawal kekuatan, apa dipanggil itu, amigdalanya, yu'awwilu ila taqat wa man irrifki. Dia akan mengakibatkan putus hubungan dengan yang lain. Coba kalau orang jadi pemarah, tentu tidak ramai yang bersahabat dengannya. Kepada orang yang lemah lembut, mana orang lemah lembut boleh berkawan dengan pemarah? Orang pemarah pun tidak mungkin berkawan dengan pemarah, karena masing-masing ini jadi jago. Jadi tidak mau. Putus silaturahim, putus hubungan hablum minan nas. Dan itu adalah kerugian yang luar biasa. Waman urifki, kehilangan kemampuan untuk bersikap lemah lembut, kasih sayang sama manusia. Dengan ayat mudah, kata Ibnu Tin, kegagalan seseorang mengawal al-wah al-ghadabiyah, maka gagallah orang itu menerjemahkan keharmonian hubungan sesama manusia. Hablum minan nas, hancur. Bahasa mudahnya, hablum minan nas, hancur. Warubama ala an maghdub alaihi. Saya kudu dalika manadin. Yang boleh jadi. Bahkan menjadi hampir dapat dipastikan. Marah boleh menyebabkan, boleh menyakiti orang yang jadi mangsanya. Dan itu akan mengurangi, mungkin membatalkan agamanya. Coba, kalau satu hari marah pada 10 orang. Dan yang jadi mangsanya semua merasa teraniaya. Bukankah hari, setiap satu harinya, orang itu memberikan 10 kebaikannya kepada 10 orang yang jadi mangsanya. Itu pun kalau ada kebaikan. Bila esok marah lagi pada 10 orang lagi, 10 kebaikannya diberikan pada orang itu. Kalau lagi marah pada 10 orang lagi, jika sudah tidak punya kebaikan, dia mendapat 10 keburukan daripada orang yang dimangsanya. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Puncanya kegagalan menahan kemarahan. Orang-orang seperti Ibnu Tin melihat hadis ini bukan hadis biasa. Ibnu Hajar Al-Haytami, juga seorang ulama hadis. Beliau memberikan ulasan dalam kitabnya Fathul Mubin. Apa kata beliau? Hadzal hadisu min bada'i jawami'il kalim allati hassa biha sallallahu alaihi wasallam, sama dengan sebelumnya.
Hadis ini, yang ini termasuk hadis atau ucapan Nabi lah tahu, tapi itu termasuk ucapan yang badai, indah. Badai daripada badik ya, badik kan keindahan, sangat indah. Bukan hanya indah, tetapi jawami'ul kalim, menghimpun segala sesuatu kebaikan, mencakupi segala-galanya. Ibaratnya jika seseorang dalam hidup inilah mengamalkan satu saja, perangai satu saja, jangan marah, berjaya mengawal nafsu ghadabiyah, wah, dia sudah mendapatkan kebaikan yang, walaupun jangan dipahami agama Islam hanya bicara satu akhlak, bukan. Kalau gitu yang penting tak payah buat yang lain lah. Tak perlulah itu, tak perlu ini, tak perlu salat, tak perlu, yang penting tak payah marah lah, penyabar. Bukan begitu maksudnya. Ya, bukan begitu. Hadzal hadisu azimun. Hadis ini hadis yang sangat agung. Yatadammanu waqtari syururil insan. Karena hadis ini menceritakan tentang kemampuan yang dimiliki oleh seseorang menolak bermacam-macam keburukan. Li'anna as-shakhsa fi hali hayatihi, karena manusia itu sepanjang hayatnya, dalam kehidupannya, berada baina ladzatin wa alamin. Berada di antara kenikmatan, kelezatan hidup, dan kesusahan, peritnya kehidupan. Manusia ini, jemaah sekalian, dalam kehidupan kita lah, kalau kita tidak sedang bahagia, senang, nikmat, lezat, ya mungkin hidup kita sedang melalui kesusahan, keperitan, kesakitan, siksaan, kenistaan, dan sebagainya. Ya, pastilah. Kalau tak lazat, ya alim. Falladatu sababuha tauranus syahwat. Kelezatan, kenikmatan hidup itu pula kebanyakannya berpunca daripada menuruti hawa nafsu. Syahwat. Al-quwah as-syahwaniyah. Wow, dimanjakan. Mau makan apa saja dituruti, mau minum apa saja dituruti, mau apa saja kemauan hawa nafsu dituruti. Nah, orang akan mendapatkan kelezatan, seronok saya. Saya boleh makan apa saja, saya boleh buat apa saja. Nafsunya menjadi Tuhannya. Hawa nafsunya. Al-quwah as-syahwaniyah jadi nafsunya. Itu kelezatan. Wal alam, sedangkan rasa pedih, rasa sakit, rasa menderita, ibaratnya hati berkobar-kobar, menyala-nyala, sababuhu tauranul ghadab. Punca utamanya yakni kerana mengikuti al-quwah al-ghadabiyah. Al-quwah ghadabiyah. Mengikuti kehendak hawa nafsu, nafsawaniyah, orang jadi seronok. Mengikuti al-quwah al-ghadabiyah, orang jadi sakit, jadi panas. Suara pun lain. Dan manusia berada dalam ini. Kalau tidak senang, ya menderita. Kalau tidak lezat, ya sakit. Kelezatan biasa diperoleh karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Quwah syahwaniyah namanya. Rasa sakit, rasa menderita, tidak tenang karena mengikuti al-quwah al-ghadabiyah. Fa'idaj tanabahu yadfa. Fa'inas tinabahu yadfa'u anhu nisfa syarri. Yaitu bila seseorang dapat mengelakkan, membebaskan dirinya daripada mengikuti, memanjakan al-quwah al-ghadabiyah, maknanya sudah separuh kebahagiaan hidup. Separuh. Yang separuh lagi tidak mengikuti al-quwah as-syahwaniyah. Itu kata Imam Al-Fashani dalam kitabnya Al-Majalisus Sunniyah. Ibnu Hajar
Al-Asqalani. Tadi Ibnu Hajar Al-Haythami, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, "Fafakkartu fima qal." Lama aku berpikir. Ini Ibnu Hajar, seorang muhadis hebat ya. Terserah pada imam hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Lama aku berpikir, lama aku merenungkan sabda Nabi la taghdab. Baik kita mungkin biasakan hadis la taghdab, jangan marah. Tapi orang sekaliber, sehebat, sealim Ibnu Hajar, rupanya hadis ini bukan dibaca sepintas lalu, tapi beliau kata, lama aku berpikir, merenung makna hadis Nabi ini. Kaji, renung. Setelah aku lama mengkajinya, memikirkannya, maksud yang dikandung oleh kalimat dua patah kata la dan taghdab, jangan marah. Fa'idal ghadab yajma'u syarra kullah. Kesimpulanku, kata Ibnu Hajar, ya, setelah aku lama memikirkan, merenungkannya, aku berkesimpulan bahwa marah itu mengikuti, memanjakan al-quwah al-ghadabiyah itu, yajma'u syarra kullah, dapat menghimpunkan segala-gala keburukan. Semua jenis keburukan itu terhimpun, didapati, diperolehi oleh seseorang bila seorang sedang menuruti al-quwah al-ghadabiyah. Ini kata ulama hadis tersohor, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rujuk kitab beliau, Fathul Bari. Jumpa di sana. Jadi, dengan ulasan dan komentar yang seperti itu oleh ulama-ulama hadis terhadap hadis yang ya pendek sajalah, jangan marah. Artinya apa ya? Ulama-ulama mustahid, mereka rupanya bukan hanya hebat dan ambil berat dalam masalah akidah, bukan hanya sangat teliti dan detail, berhati-hati dalam berfatwa yang berkaitan dengan syariah, tapi mereka rupa-rupanya juga asyik dan tenggelam, larut, menghabiskan tenaga, masa, pikiran untuk mendalami masalah-masalah akhlak. La taghdab. Ini kan kaitannya bukan gerakan tubuh badan, bukan tentang macam sholat, dan bukan. Ini kaitannya dengan hati. Iya, kenapa ya Nabi kata jangan marah? Oh iya, rupanya kalau orang marah, kemarahan menghimpun semua jenis keburukan. Bahkan ulama yang datang di kemudian hari hingga hari ini, mereka melihat hadis seperti ini bukan hadis yang biasa. Jamaah sekalian, komentar ulama berikutnya. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau memberikan komentar sangat indah sekali. Dan komentar beliau terhadap hadis ini kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Furqan ayat 68. Saya ulangi. Imam Ibnu Taimiyah memberikan komentar terhadap hadis ini dengan sangat bijak, sangat mendalam.
Dan komentar beliau dipandu oleh surah Al-Furqan, juga berpandukan pada surah Al-Furqan ayat 69. Ayat 68, sorry. Ayat 68. Jamaah boleh rujuk di sana ya, supaya kita dapat mengikuti cara berfikir dan cara memahami Imam Ilmiah terhadap hadis ini. Sampai juga ringkasannya. Qala Imam Ibn Taymiyah, Kuwal insanu talatun. Kekuatan yang Allah berikan kepada manusia ini ada 3 macam, ada 3 jenis. Ada 3 jenis, 3 macam kekuatan yang Allah berikan kepada manusia. Satu, quwwatul aqli atau al-quwah al-aqliyah, kekuatan akal, pikiran. Kecerdasan intelektual. Kemampuan untuk mendaya gunakan nikmat Allah yang bernama hippocampus. Yang kedua, al-quwah al-ghadabiyah atau kuatul ghadab, kekuatan marah. Yang kedua. Dan yang ketiga, quwwatus syahwat, al-quwah as-sahwaniyah, kekuatan nafsu, keinginan. Syahwat itu keinginan. Keinginan, marah, akal berfikir, itu 3 kekuatan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Fa'alaha al-quwatul aqliyah. Dari 3 jenis kekuatan itu, al-quwah al-aqliyah, kuwatul aqlilah yang paling atas, paling tinggi. Allati yahtassu bihal insan duna sairid dawab. Karena kuwah akli, kuwatul akli, itu kekuatan yang Allah berikan khusus kepada manusia dan tidak kepada makhluk hidup yang lain di muka bumi, maksudnya. Pada hayawan tidak ada. Kuwah akliyah tidak ada. Bahkan kalau kita baca tentang sejarah manusia, ya, antropologi, manusia purba. Saya pernah pergi ke satu museum. Cerita tentang manusia purba. Dan dipercayai itu manusia yang tertua jugalah di dunia. Kenapa manusia-manusia yang purba itu hidupnya macam hayawan? Macam. Bukan keturunan hayawan. Ya, rupanya karena mereka ini mempunyai otak bagian depan itu kecil. Otak bagian depan di bagian nasiah itu kecil. Sehingga perannya tidak banyak. Rupanya pembeza manusia dengan hayawan yang lain itu lebih kepada satu, dia hanya perlunya terletak pada ada atau tiadanya otak bagian depan, nasiah. Sama ada atau tidak ada, ataupun besar atau kecil. Nasiah. Dan ini kita tahu tentang rasa nasiah, lihat dalam Al-Quran banyak sekali, satu di antaranya dalam surah Al-Alaq. Itu mujizat yang luar biasa itu. Watasrukuhu fihal malaikah. Kekuatan akal itu Allah juga berikan pada malaikat. Baik, ini paling tinggi kekuatan akal. Ini kekuatan yang Allah berikan khas pada manusia dan tidak kepada binatang. Dan malaikat juga diberikan kuwah akidah ini. Ini paling tinggi. Tumal kuwah al-ghadabiyah. Kemudian yang rendah sikit namanya kuwah ghadabiyah. Nah ini, kekuatan marah. Allah bagi kepada manusia kemampuan untuk marah. Kemampuan untuk marah itu namanya kuwah ghadabiyah. Apa tujuannya? Allati fiha daf'ul madarat. Karena kuwah ghadabiyah itu, dengan kuwah ghadabiyah lah manusia dapat menolak madarat. Dapat menolak sesuatu yang diyakini akan menimbulkan padanya.
marahlah. Coba kalau orang tidak punya kemampuan marah. Ada orang masuk rumah, ambil barang, tengok aja. Oh, rajin orang itu ya, masuk rumah ya, rajin kemas rumah. Bahkan bukan mama dikemas-kemas untuk dibawa balik. Rajin dibawa mana? Kereta aku dibawa. Ada kereta aku dibawa. Elah, bagus orang itu ya. Alihkan kereta pula. Langsung tak ada kemampuan nak marah. Akhirnya apa? Madarat lah yang dia akan alami. Dengan kekuatan marah itu orang boleh menolak madarat. Jangan sampai ada madarat, kerugian, kerusakan menimpa dirinya. Tummal quwwah syahwaniyah, kemudian yang paling bawah kekuatan nafsu, keinginan. Nak itu, nak ini, mau itu, mau ini. Allati fiha jalbul manfaat. Kuwah syahwaniyah itu yakni kemampuan, kekuatan yang dengannya kita mampu menarik manfaat. Kita ingin makan, kan dapat manfaat. Padahal kita jadi sehat. Kita ingin rumah, kan jadi senang. Dapat manfaat. Ada keinginan untuk punya itu, akhirnya bekerja, akhirnya mau itu, mau itu. Jadi kemampuan, sahwaniyah itu membolehkan orang dapat banyak manfaat. Al-quwah ghadabiyah, orang mampu menolak madarat. Al-quwah akliyah itu yang menjadi penengahnya, yang di pembimbingnya. Mampukah atau tidak manusia dengan al-quwah al-ghadabiyah menolak madarat atau bahkan menimbulkan madarat? Quwah akliyah adalah imamnya. Mampukah manusia itu mendapatkan manfaat dengan keinginan yang dia ada? Nak itu, nak ini, nak itu, nak. Adakah yang diinginkan itu semua beri manfaat? Atau jangan-jangan karena keinginan ini tidak terkawal, tidak ada yang mengawal, maka keinginannya akan memenuhi keinginan dirinya, akan menimbulkan banyak madarat. Siapa yang boleh mengawalnya? Quwah akliyah. Tentulah dibimbing oleh yang menciptakan akal. Kata Imam Ibnu Taimiyah. Berdasarkan firman Allah, surah Furqan, ayat 69. Kalau jamaah lihat dalam surah Furqan ayat 69 itu, bunyi dia, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Salah satu dari ciri ibadur Rahman ialah dan orang-orang yang mereka tidak menyeru, tidak berdoa, tidak memohon, tidak menyembah kepada Tuhan lain bersama Allah. Maknanya tidak syirik. Tidak syirik. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh akan diri orang lain kecuali dengan kebenaran. Artinya membunuh itu sendiri haram, tapi ada membunuh yang diharuskan karena ada alasan-alasan yang berbeda dengan agama. Yang ketiga, wala yaznun. Mereka tidak berzina. Allah menyenaraikan 3 jenis dosa besar dalam ayat ini. Sedangkan kita tahu dosa-dosa besar bukan hanya 3. Kata Imam Adzabi ada 70. Kenapa Allah hanya menyebut 3? Dalam ayat ini lah. Lalu kenapa 3 yang disebut itu? Syirik, membunuh, berzina. Bukankah ada dosa yang ini juga sangat besar? Contohnya menderhaka pada bapak-bapak. Dosanya sangat besar. Putuskan silaturahim, Nabi kata, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Sombong, dosa besar.
Menghalang orang dapat bau surga. Besar pula. Tapi kenapa tak disebut? Yang disebut syirik, bunuh, berzina. Kata Imam Ibn Taymiyah, seorang yang Allah anugerahkan akal, kuah akal yang cerdas dan cerdik ini. Ya, sebenarnya Allah memberitahu kepada kita tentang adanya 3 kekuatan. Satu, kekuatan akliyah. Dengan akal yang waras, yang sehat, yang berfungsi sebagaimana tujuan Allah menciptakan akal, dimanfaatkan betul lah nikmat akal ini, orang akan dapat menemukan Allah. Orang akan dapat meyakini adanya Tuhan. Orang akan dapat bersedia menerima kebenaran. Syaratnya akalnya berfungsi. Puluhan ayat dalam Al-Quran Allah suruh kita menggunakan akal. Afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala. Bahkan, minta maaf, orang yang tidak menggunakan akalnya, bahasa yang mudah, bodoh, akan melakukan jenayah yang paling besar. Apa jenayah terbesar akibat kegagalan orang memanfaatkan al-quwah akliyah? Syirik kepada Allah. Itu dalam Al-Quran. Ketika kaum Nabi Musa mohon kepada Nabi Musa, Bani Israil, Musa, tu ramai orang sedang beribadah menyembah Tuhan. Dan Tuhannya pula nampak. Sembah patung. Apalah sudi kiranya wahai Musa, engkau buat kami Tuhan macam Tuhan dia orang. Jadi senang nak solat. Nak sembah senang sebab Tuhannya nampak. Nampak patung. Musa mengamuk, Musa marahnya sekalian. Musa marah ketika kaumnya mau minta pada Musa agar Musa buatkan patung Tuhan yang boleh, yang nampak lah. Bal antum qaumun tajalu nih, kamu ni kaum yang bodoh. Tengok. Orang yang berjaya menggunakan kuah akliyah dapat menemukan Allah. Ya. Pikir alam semesta, dia akan kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, kisah yang mudah nak Nabi Ibrahim lah. Akhirnya menemukan apa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Jika gagal menggunakan akalnya, orang akan melakukan jenayah paling besar. Zalim paling besar apa dia? Syirik. Sebab itu di sini mereka tidak syirik. Yang kedua, kuah ghadabiyah. Bila kuah ghadabiyah ini dimanfaatkan dengan betul, orang akan menjadi pejuang-pejuang mujahid fisabilillah. Hamzah bin Abdul Muttalib mendapat gelaran Asadullah, singa Allah. Itu kan karena sifat marahnya yang dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah. Tengok agama Islam ditentang, tengok Rasul dihina, tengok Allah dilawan. Maju ke medan perang dia sekalian. Hamzah bin Abdul Muttalib. Gagah perkasa. Coba kalau dia tidak punya sifat marah. Tengok orang kafir nak memusuhi Nabi. Lalu diam. Sebab tak ada kuah marah. Nah, ini marah yang betul ini. Akhirnya jadi mujahid, jadi syuhada. Khalid bin Al-Walid dapat gelar apa? Saifullah, pedang Allah. Zaman masih jahiliyah pun panglima perang, dah jadi muslim pun menang. Hingga akhir hayatnya membela Islam. Sudah berapa orang yang tewas di tangannya. Itu kan karena kuah ghadabiyah. Kekuatan marah yang dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah. Jadilah mujahid-mujahid Islam yang terkenal, rela mati di medan perang, rela melakukan apa saja. Marah punya pasal. Tetapi jika kuatul ghadabiyah, kekuatan marah disalahgunakan, orang akan menjadi penjenayah nomor wahid. Apa dia? Dia akan menjadi pembunuh bersiri, kamu dipanggil. Menjadi pembunuh bersiri. Bunuh itu kan punya marah. Bunuh, kita ada bunuh. Ada orang membunuh lalu dia masuk neraka. Ada orang membunuh malah masuk surga. Nah, tengok.
Keduanya berpuja di mana marah. Mujahid Islam, maju ke medan perang, melawan orang kafir. Itu karena ada sifat marah karena Allah, marah karena Allah. Lalu berjaya membunuh musuh, masuk surga. Membunuh dapat pahala, masuk surga. Kalau terbunuh pun masuk surga. Sebaliknya, orang marah pada orang lain. Marah pasal apa? Marah pasal ada orang potong. Potong kiu. Dia marah pasal orang tu hon. Dia pada gaduh. Keluar daripada keretanya. Bertumbuk. Wah, pukulnya. Dengan steering lock. Mati kawan tu. Tangkap polis, bawa ke mahkamah. Berlaku oleh mahkamah. Tanya oleh hakim apa pasal. Puncanya yakni hon katanya. Punca pembunuhan yakni karena kawan tu hon dia. Marahnya. Masuk neraka ya. Tengok. Itu gagal. Gagal mengawal nafsu syahwat. Demikian juga. Bila orang punya keinginan, keinginan ini boleh mendapat manfaat karena kita ada keinginan lah kita. Masya Allah, yang belum punya, yang berkeluarga ingin berkeluarga, yang sudah keluarga belum punya anak ingin anak, yang belum punya rumah ingin punya rumah, ingin untuk bekerja, ingin itu, ingin itu kan karena dunia menjadi makmur, menjadi seramai sekarang ini. Bangunan terbina, tinggi-tinggi, jalan raya terbina, rumah kemudian itu kan karena manusia Allah beri nafsu syahwaniyah. Meriah dunia, jadi masjid cantik daripada buruk. Tetapi kalau al-quwah asyahwaniyah ini disalahgunakan, ini yang bahayanya. Halal ke haram ke habis. Itu karena keinginannya sangat kuat. Bijak Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah memahaminya. Ya, sangat-sangat bijak. Dan diikuti oleh murid beliau. Ibnu Qayyim demikian juga. Ibnu Qayyim mengikuti gurunya. Ibnu Qayyim mengatakan, usulul ma'asi kulluha kibaruha wasigharuha salah satu. Punca, sebab, musabab sebenar maksiat itu, maksiat yang besar ke, maksiat yang kecil ke, berpunca pada 3 perkara. Ta'alluqul qalbi bolehlah. Yang pertama, yakni kerana hati sudah tidak lagi bergantung pada Allah, tapi hati bergantung pada selain Allah. Itu punca maksiat. Yang besar apa? Ya syirik. Bila hati sudah tidak bergantung pada Allah, kepada selain Allah, kan namanya syirik. Itu punca maksiat paling besar itu. Paling besar. Yang kedua, ta'atul quwatil ghadabiyah. Punca maksiat yakni karena mengikuti, melayan nafsu marah. Kekuatan marah ini bila dilayan, dimanjakan, banyaklah dosa-dosa yang dilakukan. Imam besar, imam kecil. Yang ketiganya, al-quwah asyahwaniyah, mengikuti nafsu syahwat keinginan. Bila hati sudah ta'aluknya bukan pada Allah, timbullah syirik. Bila orang mengikuti kemauan, kemarahannya, berlakulah kezaliman, penganiayaan di sana sini, pembunuhan, pembantaian, dan sebagainya. Dan bila orang sudah mengikuti kemauan hawa nafsu, timbullah perbuatan keji. Keji. Ingin kaya tapi dengan cara yang salah. Ingin maju ke hadapan dengan cara menolak orang ke belakang. Ingin naik ke atas dengan cara kepijak orang. Ingin memuaskan nafsu syahwatnya bukan dengan cara yang sah, dengan perkawinan. Tapi ya dengan cara yang haram. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini ulasan beberapa ulama tentang hadis ini. Jadi, tujuan saya menyampaikan ini pertama,
supaya kita tahu rupa-rupanya ulama-ulama hebat, ulama-ulama yang alim, melihat sabda Nabi yang nampaknya macam sederhana, melihat sabda Nabi yang nampaknya sesederhana ini, hanya jangan marah. Tapi mereka melihatnya, ini bukan hadis biasa. Ini hadis yang luar biasa. Ini hadis yang luar biasa. Dan inilah ya Mas Kian ya. Rupanya sahabat ini, Masya Allah, punya peranan besar dalam agama. Nabi bersabda, la taghdab itu bukan tidak sebab. Nabi bukan tiba-tiba, la taghdab. Tak. Kerana ada sahabat yang datang lalu bertanya, minta nasihat. Dalam satu riwayat, lelaki yang datang pada zaman pada Nabi minta nasihat ini namanya Jariyah bin Qudamah. Lelaki tapi namanya Jariyah. Jariyah kan biasanya nama perempuan. Dalam satu riwayat, nama banyak kali aus ini. Menunjukkan bahwa sahabat itu sangat mengambil berat dalam agama sekaligus dalam beragama. Sahabat yakni orang yang sangat berat tentang masalah agama, tapi juga dalam masalah beragama. Din dan tadayun. Kalau masalah agama, mana hanya ingin tahu. Belajar itu, belajar ini, belajar itu, namanya belajar agama lah. Oh, saya tahu ini boleh. Oh, saya tahu ini tak boleh. Oh, saya tahu ini elok, ini tak elok. Ini dapat pahala, ini dosa. Oh, ini yang ikut Nabi. Oh, ini yang tak ikut Nabi. Tahu. Itu mana kita mengambil berat tentang masalah ajaran agama. Alhamdulillah, sekarang di mana-mana. Bila kita sudah ada sikap mengambil tentang ajaran agama, jangan berhenti ya Mas Kilan. Ada masalah kedua. Beragama. Tadayun. Tadayun itu penting. Artinya apa? Ya, kalau kita sudah tahu agama suruh seperti ini, maka kita buat. Itu tadayun. Bila agama larang ini, kita mesti usaha tinggalkan. Itu tadayun. Ketika agama kata dalam perkara ini, jangan marah. Lalu kita tak marah. Mana tadayun kita betul. Kita tahu marah itu tak boleh. Mana agama, pengetahuan din kita betul. Tapi bila kita langgar, agama kata jangan marah, perkara ini, lalu kita marah. Tadayun kita salah. Coba. Pemahaman agama kita betul, tapi pengamalannya tadayun salah. Coba mana nanti yang akan diberi markah oleh Allah? Tolong kita renungkan masing-masing. Pahaman agama kita sudah betul, karena kita belajar. Tapi tadayun kita salah. Nanti agak-agak di akhirat, yang diberi markah oleh Allah, yang mana agaknya? Ya, kalau kita belajar tentang makna sami'ah dalam Al-Quran, kita belum lulus. Karena sami'ah yang lulus, mendengar lulus itu maknanya mendengar dengan suara, memahami apa yang didengarnya, ya. Lalu menerima apa yang diterima, yang didengarnya, dan dipahami itu, dan diamalkannya. Itu baru sami'ah yang sebenarnya. Isma'u, yang Quran kata itu, dengar oleh kamu dengar. Itu mana dengar peringkat yang keempat itu. Bukan dengar maknanya suruh, ya ai dengar. Bukan. Itu sahabat tadi. Akhirnya Masya Allah. Oh, saya tahu rupanya marah ini tak baik.
bahkan sangat tidak baik. Itu pengetahuan dinnya sudah betul. Lalu agama tadi, orang tadi, jadi Jariah binti Udamah, coba mempraktikkan dalam hidupnya. Tadayunnya. Masya Allah. Itu, apa namanya, sahabat yang menjadi asbab, ya. Sahabat yang menjadi asbab, asbabul wurud, ya. Hadis ini. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, syarah daripada hadis ini, kalau kita melihat dalam ulasan-ulasan ulama hadis, memang beragam. Beragam maksud saya yakni panjang lebar begitulah. Karena ia menyangkut berkaitan dengan akhlak. Ya. Tapi kesimpulan awal, innal ghadab huwa miftahu kulli syarrin. Kita boleh simpulkan dari Halo Imran. Ustaz, terputus tadi. Sekejap Ustaz. Itu macam putus-putus kadang-kadang. Okey Okey kah? Ustaz. Ada? Sekarang dah okey sikit. Ini dah mula lah. Dah 1 jam lebih dah mula ni. Kesimpulan yang penting yang pertama, innal ghadaba huwa miftahu kulli syarrin. Tolong itu direkodkan. Sesungguhnya marah itu, ini marah yang dilarang oleh Nabi ini, walaupun nanti ada penjelasan, ada marah yang disuruh, ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Sesungguhnya sifat marah itu adalah miftahu kulli syarrin. Kunci bagi segala keburukan. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Bila seseorang itu mengikuti al-quwah al-ghadabiyah, maknanya ia sudah membuka gudang keburukan. Karena mana ghadab itu kuncinya. Dia sudah ada kunci, lalu dibukanya gudang yang isinya keburukan. Subhanallah. Kenapa begitu? Annahu yurithul abda al-adawah wal akhbar. Ya, karena dengan sebab kemarahan itu akan mengakibatkan, akan menimbulkan dalam hati seorang hamba sifat permusuhan, kedengkian. Yang dengan kedua-dua sifat dan lain sebagainya ini akan membuat hati menjadi kotor. Saya bagi satu contoh. Hadis sebelumnya telah kita pelajari ya, sebelumnya. Yaqum wal hasad, fa innal hasada yaqulu hasanati kama taqulu narul hadab. Nabi bersabda yang berapa itu saya lupa. Tapi sudah dipelajari. Jauh oleh kamu akan sifat dengki. Karena sesungguhnya dengki itu memakan alhamdulillah. Karena dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Orang dengki ibaratnya macam api makan kayu bakar. Dengki makan kebaikan macam itu. Bila A dengki B, pertama, kebaikan yang pernah A lakukan kepada B, lama-lama akan hapus. Ya. Apa sebab? Sebab bila A sudah dengki, nanti kebaikan akan diungkit-ungkit. Pastilah B akan ungkit-ungkit itu dan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan itu menyebabkan pahala terbatal. Habis. Itu kebaikan yang telah dibuat. Dengan kedengkian yang ada dalam hati A tak mampu lagi menambahkan kebaikan pada B. Mana mungkin orang yang dengki pada orang lain mampu berbuat baik. Sudah dia lakukan nanti kejahatan. Jumpa salam pun dah tak nak. Bila jumpa B bagi salam pun tak nak jawab. Apa salam-salam?
Itu baru sifat dengki. Dan tahu, satu di antara punca adanya sifat dengki, al-ghadabu, marah. Suatu marah itu kunci segala keburukan. Tsumma innahu yaftahu al-bab. Kemudian dengan dengki juga, dengan marah juga, karena marah itu ibaratnya kunci. Dengan kunci kemarahan itu juga, ia membuka pintu. Lagi satu. Pintu apa? Litahkumas syaitanu fil ghadban. Membuka pintu, membuka ruang bagi syaitan untuk menguasai diri orang itu sepenuhnya. Ayat yang mudah. Bila orang sudah marahnya, Mas Kenan, dirinya itu sebenarnya telah setan akan berkuasa mutlak, berkuasa penuh kepada orang itu. Buku dalam kitab Wiqayatul Insan minal Jin wa Syaitan yang dikarang oleh Wahid Abdus Salam Bali. Di sana disebutkan, bila orang itu marah, dikuasai, setan kuasa penuh pada orang itu, ibaratnya sebuah bola di kaki pemain bola. Nak ditendang, nak disepak, nak dibaling, nak dipijak. Tak boleh buat apa-apa dah. Karena penguasaan setan pada orang yang marah ni cukup penuh. Fayaj'alu yaf'al wa yatakallam bima yandam alaih. Maka orang yang marah karena di bawah kekuasaan setan, dia akan cakap apa yang dia mau cakap. Tak fikir baik buruknya. Dia akan buat apa yang dia mau buat masa itu juga. Tak akan fikir kesan dan akibatnya. Tapi, idzan tafa'at niranul ghadabi, apabila api kemarahan itu sudah reda, apa lagi? Menyesal. Allah, kenapa saya cakap begitu? Kenapa saya tadi buat macam itu? Tengok sekarang orang tu kadang nak tengok. Imam Mujahid rahimahullah pernah berkata begini. Ini kata Imam Mujahid ya, bukan kata. Qala Iblis la'anahullah. Berkatalah Iblis laknatullah alaih. Iblis pernah berkata begini, kata Imam Mujahid. Ma'ajazani banu Adam. Anak cucu Adam tidak dapat mengalahkan aku. Tidak dapat menjadikan aku lemah. Falai yu'jizuni, dan memang mereka tak akan mampu, tak mungkin dapat mengalahkan aku, tak mungkin dapat melemahkan aku. Bila setan merasa kuat, begitu yakin bahwa anak Adam tak mungkin dapat mengalahkan dia. Satu. Idza sakara ahaduhum akhadna bi khazamatihi fakunnahu haitsu syi'na. Pertama, apabila anak Adam itu sedang mabuk. Bila anak Adam itu sedang mabuk, kata setan, kata Iblis, aku akan pegang lijamnya. Aku akan pegang khazamahnya. Kalau kuda, lizam lah. Lijam, apa nama itu? Yang letak di mulut tu. Kalau kerbau di hidungnya tu, tali di hidung tu. Aku akan pegang. Aku akan tarik. Lalu aku arahkan kemana saja yang aku kendaki. Aku bawa dia ke sungai, masuk sungai. Aku ke parit, masuk parit. Ke longkang, masuk longkang. Ke rumah masuk. Ya, karena sudah mabuk. Bila anak Adam mabuk, aku akan pegang tali yang mengikat lehernya. Lalu aku bawa kemana yang aku suka. Tak mungkin dia mengalahkan aku.
Lepas tu setan suka manusia mabuk. Wa amila lana bima ahbabna. Dan pasti dia akan melakukan sesuatu. Apa yang kami suka. Bukan apa yang dia suka. Terpulang, kata setan, kata Iblis, terpulang akulah. Aku nak suruh buat apa. Yang penting, yang dia buat mesti yang aku suka. Dan aku tidak akan benarkan dia melakukan sesuatu yang aku tak suka. Itu satu. Kenapa? Kuah akliyah sudah tak ada. Itu mana kuah akliyah sudah mati. Wa idza ghadiba qala liman la ya'lam. Ini kedua. Bila anak Adam itu marah. Nah ini dia. Dia mengikuti hawa kemauan kemarahannya. Emosinya. Bila ia gagal mengawal nafsu amarahnya, dia tidak mungkin dapat mengalahkan aku. Karena aku berkuasa penuh padanya. Akhirnya apa? Qala bima la ya'lam. Orang yang marah biasanya akan bercakap apa yang dia tak tahu. Dia akan berbuat apa yang tak fikir akibatnya. Tadi orang hilang akal buat yang tak tahu apa akibatnya sebab ikut kehendak syaitan. Ini dia buat ikut kemauan dia, tetapi tidak fikir apa kesannya, apa akibatnya. Marah punya pasal. Seorang pembunuh bersiri, masa melakukan operasinya ini, macam hebatlah, tak ada sikit pun rasa takut. Maklum, pembunuh bersih. Tapi coba, bila dia ditangkap, polis, di hadapan ke mahkamah, mana hilangnya keberanian itu? Bukannya tutup dengan surat khabar yang dah buruk. Hanya menangis, menyesal. Ya kerana masa buat, langsung tak terlintah apa akibat dia. Bila dia bercakap, langsung tak terfikir cakapnya ni elok ke tak elok ke, menjahanamkan ke, merugikan ke. Akhirnya, iya, kenapa aku cakap macam tu kan akhirnya. Wa amila bima yandam. Akhirnya apa yang pernah diucapkan, yang pernah dilakukan, membuat dia menyesal. Nah, orang yang telah hilang kewarasan akalnya, contohnya mabuk, setan berkuasa penuh. Orang yang sedang mengikuti al-quwah al-ghadabiyah, setan pun menguasai sepenuhnya. Sebab itulah al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Marah itu kunci segala keburukan. Ya mas sekalian, supaya kita tidak salah faham, elok disampaikan juga, seperti mana saya katakan tadi, 3 kekuatan yang Allah anugerahkan pada kita berdasarkan surah Furqan 68 menurut pahaman Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Asqalani. Karena itu anugerah Allah pasti ada manfaatnya jika digunakan dengan betul. Tapi juga boleh mendudukan madarat jika disalahgunakan. Contohnya sifat marah, contohnya mesti hawa nafsu, ada nafsu. Boleh diarahkan pada benda yang manfaat, boleh digunakan untuk perkara yang tidak baik. Sebab itu tak terkecuali sifat marah juga. Marah itu terbagi jadi 2. Ada kalanya ghadabun, marah yang tercela. Ada kalanya ghadabun mamduh, marah yang terpuji. Nasihat Rasulullah kepada sahabat ini, jadi Ibnu Qudamah ini, yakni marah yang tercela. Bukan marah yang terpuji. Kalau marah terpuji malah disuruh. Marah yang tercela, al-ghadabul mazmum, wa walladhi nuhya anhu wa dhumma fil ahadis allati waradat wa huwa khuluqun sayyi.
Marah yang tercela yakni marah yang ditegah, yang dilarang, tentu yang dicela di dalam hadis yang sedang kita pelajari ini, dan itu merupakan akhlak yang buruk. Li'annahu yukhrijul aqla wad-din min siyasatihima. Karena marah yang emosi yang buruk ini akan mengeluarkan akal, akan memandulkan akal, dan merusakkan agama. Fala yaqul insani ma'a dzalika nadhun wala fikrun wala ikhtiyar. Sehingga manusia yang sedang melampiaskan kemarahannya yang tercela ini, waktu pasti sudah tidak punya kemampuan berpikir, tidak punya kemampuan untuk memilih mana benar, mana betul, tidak ada kemampuan untuk memisahkan, membezakan mana yang hak, mana yang batil. Hilang segala-galanya. Ini tercela. Ini kata Imam Ibnu Qudamah. Dan saya yakin kitabnya sedang jamaah pelajari juga ya. Saya kutipkan daripada Imam Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin karena Ibnu Qudamah. Ya, kalau tak boleh baca semua, baca yang mukhtasornya sajalah. Mukhtasor ringkasan. Sekarang sudah ada, ya mudah lah. Biasanya kalau tak mampu mempelajari kitabnya yang asli pada awal hingga akhir kan banyak. Ya tak apalah, kita baca yang mukhtasar aja lah. Yang ringkasan, tak apa. Nah, beliau itu kitab yang banyak bicara tentang hati. Adapun al-ghadabul mahmud, marah yang terpuji, disuruh, dapat pahala. Wa huwa ayyakuna lillahi azza wa jalla indama tandabharu hurmatuhu. Wal ghadabu ala a'da'ihi minal kuffari wal munafikin wa tughati wal mutajabbirin. Marah yang terpuji itu yakni marah kerana Allah. Ketika melihat hukum hakam Allah dipermainkan, dikotak-katikkan. Marah pada musuh Allah kerana Allah. Marah kepada orang itu bukan karena pribadinya, tapi karena dia memusuhi Allah. Sebab itu dalam Quran disebutkan dalam pelajaran kita Mahabbatullah wa Rasul. Jangankan orang lain, saudara sendiri, ayah sendiri, anak sendiri, suami atau istri sendiri, kerabat sendiri. Jika mereka ini menjadi musuh Allah, dia akan lawan. Jangankan orang lain. Marah seperti ini marah yang mahmud, terpuji. Faqad dzakara al-Qur'anu dzalika lirusulil kirami mawadi'in adidah. Dan Quran telah menceritakan perkara ini kepada rasul-rasul yang diutus dalam pelbagai ayat. Waradat ahadits katsiratun tadullu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghdabu lillahi azza wa jal. Dalam hadis pun banyak diceritakan tentang kemarahan Nabi berkaitan dengan perkara ini. Nabi ini bukan tak pernah marah-marah. Bila melihat hukum Allah, ya diremehkan. Bila orang melihat larangan Allah dilanggar. Saya pernah nyatakan tempoh hari ya. Ini kita bicara apa dulu ya? Bukan Mahabbatur Rasul, apa ya tadi? Coba jamaah ulang kaji semula. Bukan hanya ulang kaji isinya, tapi gaya bahasa yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi menegur kesalahan yang dilakukan oleh sahabatnya. Gaya bahasanya berbeza. Nabi menegur kesalahan sahabatnya yang salah melakukan sholat. Ya kan dalam hadis ada sahabat sholat, lepas sholat, Assalamualaikum, jumpa Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kata, Waalaikumsalam. Lepas itu Nabi kata, Kum fasalli, fa'inaka lam tusalli. Ingat hadis itu? Salat lagi. Berdirilah dan buat lagi sholat. Karena anda belum sholat. Kawan tu wujud. Baru sholat, Nabi kata belum sholat. Sholat lagi. Lepas sholat, bagi salam pada Nabi. Nabi pun jawab juga.
Nabi jawab, lalu Nabi kata, "Qum fasalli." Lagi, berdiri lagi, salat lagi, belum salat. 3 kali dia mengulangi solat. Tapi dengan bahasa, kalau kita tengok uslub bahasanya, bersahaja Nabi kata, lagi sekali salat. Anda belum salat lah. Lagi salat. Penuh dengan bahasa sayang, bahasa ngasih, bahasa nasihat, bahasa yang sangat simpatik lah. Sampai jumpa, ya Rasulullah, macam mana aku nak solat? Itulah solat yang aku lakukan selama ini. Tak lebih, tak kurang. Jadi jika engkau suruh aku mengulangi lagi, macam itu juga lah. Tapi dia yakin. Bila Nabi suruh mengulangi, apabila Nabi kata, Anda belum solat, mana solat ini tak betul. Tapi kalau tak betul, aku tak tahu di mana yang salah. Ini. Akhirnya Nabi kata, maknanya orang ni tak faham, belum tahu di mana salah. Nabi kata, "Idza qumta ila shalah." Lain kali bila kamu nak solat, berdiri, takbir, baca Fatihah. Ya, baca surah yang mudah. Kemudian rukuk, tumakninah. Tidak, tumakninah. Sujud, tumakninah. Duduk, tumakninah. Sujud lagi, tumakninah. Lakukan seperti itu dalam rakaat-rakaat berikutnya. Baru sahabat faham. Kesalahanku selama ini rupanya tak ada tumakninah. Dalam rukun-rukun yang wajib padanya tumakninah. Tengok. Dia tak tahu. Dan memang bila tak ada tumakninah dalam rukun yang wajib tumakninah, kan solatnya tidak sah, dia tak solat. Orang tidak sah solatnya, dia tak solat, dan Nabi sudah mengulangi. Tapi cara Nabi betulkannya dengan bahasa yang yang bersahaja. Buat lagi sekali. Bezakan dengan bahasa Nabi, ucapan Nabi ketika Nabi menegur sahabatnya yang menghina sahabat yang lain. Coba perhatikan hadisnya, maksudnya uslubnya, rasakan itu. Ada orang panggil Bilal, "Yabna Aswad," ai anak laki, ada perempuan hitam. Wahai si hitam, anak, marah Nabi. Orang itu melakukan kesalahan. Nabi tegur. Ada orang menghina Ibnu Mas'ud karena betisnya kecil. Halus. Nabi marah. Nabi, sama-sama Nabi menegur perbuatan salah yang oleh sahabatnya. Yang satu, kesalahan yang seorang karena kesalahan melakukan sholat. Sholat itu kan, yang agamanya masih rukun agama Islam itu. Tapi Nabi menegurnya bersahaja. Dengan bahasa yang bersahaja. Ketika Nabi melihat kesalahan yang oleh itu kaitan dengan akhlak, berkaitan dengan akhlak, dengan bahasa yang keras. Coba kalau kita pahami betul seperti ini. Bukan maknanya membetulkan kesalahan orang dalam sholat itu tak penting. Itu penting. Bukan kesalahan orang dalam sholat itu tak serius. Serius. Tapi kesalahan orang dalam berakhlak juga sangat serius. Jadi dari segitu nampaknya Nabi lebih, bagaimana istilahnya ya. Kalau Nabi mengambil berat tentang sholat yang betul, sehingga bila yang salah Nabi tegur, maka Nabi juga sangat-sangat mengambil berat bila melihat sahabatnya melakukan akhlak yang buruk. Sehingga Nabi menegurnya dengan suara yang mungkin agak keras. Dengan bahasa, lebih tepatnya dengan bahasa uslub perkataan yang agak keras. Ini yang perlu kita contohi ya sekalian. Kadang kita tidak. Orang lebih marah bila menegur orang karena kesilapan melakukan syariat. Amal zuhir. Tapi bila bab akhlak macam tak ada apa-apa pun. Wah, ini sunnah Nabi ya mas sekalian. Sunnah itu kan tradisi Nabi yang diamalkan oleh Nabi. Yang diamal, yang dipraktik. Ucapannya, penjelasan, itu sunnah Nabi. Nabi marah ketika melihat agama dilanggar, orang kafir menyerang. Ya Nabi marah, Nabi lawan. Itu kan karena marah. Ini marah yang terpuji, ya, yang terpuji. Ibnu Mas'ud, mereka dalam hadis Muslim, saya ingin baca satu hadis jemaah sekalian. Ja'a rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ta'akhkhara an salati subhi min ajli fulan. Ya Rasulullah, kata ada seorang laki jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku lambatlah solat subuh
inilah takhor. Aku lambat tadi nak solat subuh berjamaah. Kan ni orang punya pasal. Dia orang tu punya pasal. Mimma yutilu bina famora itu Nabi SAW ghadiba mauliatin. Patun asadamiyo ghadiba yuma'id. Malam tadi ada sembahyang. Lama sangat, panjang sangat. Apa suratnya. Sehingga semualah letih, keletihan lah. Tak tahulah berapa surah yang dibaca dalam salat Isyak. Sehingga tidur kurang, terbak jauh. Sehingga pergi ke masjid subuh lambat. Puncanya bukan pasal apa-apa pasal itu. So, tu Pak Imam yang tu. Nabi marah yang sekalian. Ya. Ghadiba. Marah. Fima idun qatun asar ghadiba yamid. Kata Ibn Mas'ud, Nabi tak pernah marah. Abu Mas'ud, kata Ibn Mas'ud, Nabi tak pernah marah ketika beri nasihat lebih daripada ketika Nabi beri nasihat dalam perkara ini. Lalu bersabda, Ya ayuhan nas, inna minkum munafirin. Wahai manusia, sesungguhnya rupanya ada di antara kamu orang yang tanpa disedari membuat orang lain lari daripada agama. Rupanya ada daripada kamu orang Islam yang ingin menyampaikan Islam dalam bahasa agama ingin bertadayun, mengamalkan Islam, tapi cara mengamalkan Islam justru membuat orang lari daripada Islam. Membuat orang merasa susah jadi orang Islam. Nabi tak suka. Nabi tak suka kita mengamalkan agama Islam ikut kemauan kita yang kita fikir betul, tapi tanpa kita sedari, justru cara kita mengamalkan Islam membuat orang lari. Orang malah tak suka. Iya ke? Iya ke Islam begitu? Iya. Pasal dia ya Rasul kami lambat sembahyang subuh. Fa'ayukum amman nas. Lalu Nabi kata, lain kali bila seorang kamu jadi imam solat, fayujis. Pendekkan sajalah. Jangan lama-lama. Jangan panjang-panjang. Dia punya surahnya. Fa'ini mewara'il kabi. Belakang tu ada orang tua. Warga emas. Dhaif. Orang lemah. Sakit mungkin. Dal hajah yang dasar. Itu popular sekali hadis Muslim dan dalam ini dengan matan yang agak sedikit berbeza. Ringkas kata. Bila melihat agama dilanggar, tidak jalankan semestinya, Nabi akan marah. Gitulah. Sama ada perintah tak dibuat, atau larangan tak ditinggal, atau orang melakukan perintah agama melebihi dari yang sepatutnya. Nabi larang. Solat itu, ya baca. Dalam solat kan disuruh, lepas Fatihah baca ayat Quran, itu kan suruhan. Tapi dia jadi imam, lalu membacanya susuk hati panjang sehingga tak membolehkan di belakang. Marah Nabi. Marah bukan baca ayatnya. Marah kenapa baca hingga menyusahkan orang lain. Nah, inilah. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh kita. Marah bukan mengamuk-amuk tidak, tapi maksudnya dengan nada yang keras gitulah. Yang keras. Ya rahimakumullah, saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah ada kongsi bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi innal insana fi khusr. Alladziina aamanu wa lis-solihaat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.